Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ki Putri Guroyono yang akan mengulas tentang sejarah budaya dan pelaku budaya serta pelaku sejarah. Dan untuk edisi kali ini kita akan mengulas sejarah kisah di puncak Gunung Tidar. Akan ketemu apa saja dan siapa saja yang ada di puncak Gunung Tidar. Mari kita bersama-sama mengulas tentang sejarah kisah yang ada di puncak Gunung Tidar nanti. Dan untuk kali ini kita baru saja sampai di anak tangga yang ke-222. Mari kita lanjutkan perjalanan ke puncak Gunung Tidar. Semoga tidak ada halangan dan tidak ada rintangan untuk kita mengulas di puncak nanti. Mari silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita telah sampai di makam Syekh Subakir. Beliau adalah seorang ulama dari Turki Utsmani yang dikirim ke tanah Jawa ini untuk syiar agama Islam. Beliau selain seorang ulama atau seorang penyebar agama Islam, beliau juga ahli dalam bidang geologi, bidang cuaca dan tata letak. Oleh karena itu beliau dikirim ke tanah Jawa ini untuk membantu Mataram dalam babat alas di wilayah Magelang sini. Dan beliau adalah seorang ulama yang juga bisa dibilang sakti mandraguna, karena beliau ini adalah seorang ulama terbaik juga dari Turki Utsmani. Karena ya kita semua tahu dalam sejarah bahwa Turki Utsmani dan Mataram itu berkaitan erat dan berhubungan sangat baik. Oleh karena itu tidak segan-segan dari Turki Utsmani untuk mengirim ulama terbaik mereka. Ya, untuk sejarah yang lainnya mari kita ulas selanjutnya ke tempat yang lain. Mari silahkan. Dipercaya yang menaklukkan atau meredam dari hawa panas di
Magelang ini, yang dulu Magelang itu sebelum dibabat atau istilahnya ditaklukkan oleh Syekh Subakir, itu masih berupa hutan belantara dan ditunggu oleh banyak jin-jin asyik atau jin-jin yang sangat sakti. Nah, untuk mengetahui, inilah makam dari Syekh Subakir. Inilah sedikit sejarah dari Syekh Subakir. Baik, silakan kita lihat, kita saksikan bersama-sama. Untuk saat ini kita sampai di makam Simbah Wali Sunan Geseng yang tepatnya berada di sebelah selatan dan agak turun ke bawah 50 meter dari makam Syekh Subakir. Dan kita semua tahu bahwa Simbah Sunan Geseng atau Simbah Wali Sunan Geseng itu makamnya ada di beberapa tempat, seperti di Magelang sendiri ada di Desa Tirto, ada di daerah Purworejo, Bantul, dan juga di daerah Banyuwangi. Itulah suatu keistimewaan daripada wali-wali Allah yang dipercaya bisa berubah atau bisa menjadi 7 rupa atau 7 bentuk. Nah, dari makam-makam, dari berbagai makam yang berada di tempat-tempat tersebut, dipercaya juga beliau bersemayam di situ. Nah, itu juga tidak bisa dipungkiri karena ya itu tadi, dari suatu karomah yang para wali Allah miliki. Mereka bisa syiar di berbagai tempat dalam waktu yang bersamaan, yaitu syiar menyebarkan agama Islam di berbagai tempat, ya seperti di Magelang sendiri, di Gerabak tepatnya di Desa Tirto, di Purworejo, juga di Bantul dan Banyuwangi, yang oleh masyarakat sekitar dipercaya di tempat tersebutlah bersemayam Simbah Wali Sunan Geseng. Ya, kita juga tidak bisa memungkiri hal tersebut karena itu tadi karomah dari para wali yang diberikan oleh Allah kepada para wali dengan perjuangan mereka untuk menyelam di tanah Jawa. Ya, dengan diri. Saat
saat ini kita sampai ke makam Kiai Sepanjang. Ya, Kiai Sepanjang ini dipercaya adalah senjata dari Syekh Subakir untuk mengalahkan para penunggu di tanah Tidar ini, yang waktu itu memang terkenal dengan sangat angker, sangat ganas, dan sangat wingit. Nah, dengan senjata Kiai Sepanjang inilah Syekh Subakir dapat mengalahkan para jin-jin fasik yang menunggu di tanah Bukit Tidar ini atau Gunung Tidar ini. Nah, inilah penampakan atau bentuk dari makam Kiai Sepanjang atau tombak Kiai Sepanjang. Untuk lebih jelasnya akan itu dilihat sendiri. Jelas ini bentuknya. Ini merupakan sebuah senjata yang digunakan oleh Syekh Subakir dalam mengamankan tanah Tidar atau bumi Bukit Tidar ini. Kita sampai ke sebuah tugu, yaitu tugu yang dipercaya sebagai tugu pusernya tanah Jawa atau pusatnya atau tengah-tengahnya dari Pulau Jawa. Nah, inilah tugu tersebut yang berada di puncak Tidar. Ya, selain di tengah-tengahnya puncak Tidar, juga dipercaya di tengah-tengahnya Pulau Jawa. Di situ tertulis ada huruf Jawa, yaitu So. So itu berarti sopo salah seleh, yaitu siapapun yang berbuat salah pasti akan kalah. Jadi itu artinya sopo salah seleh, yaitu itu juga merupakan peringatan buat kita untuk berbuat kebajikan dan kebaikan di dunia ini. Jadi sopo salah seleh itu siapapun yang berbuat salah pasti akan kalah di suatu saat. Nah, di tugu pusernya tanah Jawa ini tertulis huruf So yang berjumlah 3, yaitu sopo salah seleh. Silahkan untuk dilihat dengan seksama huruf-huruf Jawa yang tertulis di tugu pusatnya tanah Jawa ini.
ini kita sampai ke makam Raden Poerboyo. Beliau ini adalah putra pertama dari Panembahan Senopati atau Sultan Danang Sutawijoyo dari istri yang bernama Raden Ayugiring. Nah, Raden Ayugiring itu adalah putri dari Ki Ageng Giring. Ki Ageng Giring sendiri adalah kakak seperguruan dari Ki Ageng Pemanahan, ayah dari Panembahan Senopati. Lah, Raden Poerboyo sendiri adalah cucu juga dari Ki Ageng Pemanahan. Beliau ditugaskan oleh Panembahan Senopati untuk babat alas di Gunung Tidar ini, atau tepatnya di Magelang, dengan cara tepung gelang atau dikepung dengan cara melingkar. Jadi jadilah Kota Magelang, asal usul Kota Magelang. Ya, beliau Pangeran Poerboyo dibantu oleh Ki Demang Mertoyudo dan Ki Demang Kerincing. Nah, Ki Demang Mertoyudo sendiri adalah cikal bakal dari Kota Mertoyudan, dan Ki Ageng Kerincing adalah cikal bakal dari Kota Kerincing yang ada di sebelah utara Kecamatan Secang. Dan Ki Ageng Kerincing atau Senopati Kerincing sendiri, beliau memperistri dari seorang kiai, yaitu Kiai Kramat yang menjadi cikal bakal Kramat di Magelang, dan Nyai Bogem, yaitu yang dimakamkan di Bogeman dan jadilah Kelurahan Bogeman, yaitu di sebelah utara agak ke barat dari Gunung Tidar ini. Nah, itulah dari kisah yang menjadi tampuk perjuangan di Gunung Tidar ini. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat atau di-share di Google ataupun di kisah-kisah babat tanah Jawa. Nah, inilah penampakan dari makam dari Pangeran Poerboyo. Saat ini kita telah berada di makom atau tempat bersemayamnya Mbah Ismoyojati atau Simbah Semar, yang dipercaya sebagai penguasa atau penunggu tanah Jawa yang berada di Gunung Tidar ini. Nah, ini juga tempat atau tujuan kita yang terakhir, atau di puncaknya, atau di di tujuan akhir kita, yang tujuan utama kita lah istilahnya di sini. Nah, inilah tempat bersemayamnya Simbah Semar atau Simbah Ismoyojati, yang dipercaya menunggu atau menguasai tanah Jawa ini, yang terutama di Gunung Tidar ini. Inilah makamnya, penampakan atau makamnya. Tapi kami mohon maaf sekali lagi tidak bisa masuk karena dikunci. Sebenarnya bisa dibuka kalau pas malam 1 Suro. Nah, ini kebetulan tidak malam 1 Suro, jadi tempatnya dikunci, jadi kita cuma bisa dari luar saja. Inilah penampakan tempatnya. Berbentuk semacam
menunjukkan yaitu keselamatan. Dalam Jawa tumpeng itu menunjukkan suatu keselamatan, jadi bentuk makamnya berupa tumpengan besar, dan di situ ada dihiasi dengan relief tulisan Jawa. Di situ di puncak terdapat hiasan sebuah trisula, dan di sampingnya sebagai identitas yaitu pohon jati. Ya, sebenarnya itu cuma kebetulan, tapi ya, buat identitas juga kalau pohon jatinya. Demikian acara jalan-jalan kita di puncak Gunung Tidar untuk mengulas budaya sejarah yang ada di Gunung Tidar ini, dengan kita melewati atau mengunjungi berbagai tempat atau situs-situs atau makam-makam yang ada di tempat ini. Kira-kira ya 6 atau 5 tempat tadi ya. Di sini kita berakhir di sini, yaitu di makamnya Syekh Semar atau Ki Semar atau Simbah Ismoyo Jati. Di tempat inilah Simbah Ismoyo Jati atau Simbah Semar disemayamkan atau bersemayam. Pas tepat di dalam tumpengan tersebut makamnya. Tapi mohon maaf sekali lagi, kita tidak bisa masuk karena saat ini pintunya dikunci. Sebenarnya bisa dibuka kalau pas malam 1 Suro, tapi kita yang penting sudah sampai dan telah datang ke sini untuk mengulas budaya dan sejarah yang ada di sini. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kekurangan, ada kesalahan pada video kami. Apabila ada kesalahan di video kami, mohon untuk coret-coret di kolom komentar untuk membenarkan atau membetulkan atau untuk mengoreksi dari video kami. Mungkin ada salah atau ada yang kurang tepat, bisa coret-coret di kolom komentar agar kita bisa belajar tentang budaya dan sejarah yang ada di sekitar kita. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan di video kami. Itu kami akhiri, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Rahayu, rahayu.